Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ridho Pangestu. Saya di sini bukan untuk menagih hutang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, tapi kehadiran saya di sini untuk memberikan sedikit informasi mengenai kesehatan jantung. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah sudah tahu apa itu hipertensi atau yang biasa dikenal di kalangan masyarakat itu darting atau darah tinggi? Sudah pada tahu ya bapak-bapak ibu-ibu? Tepat 1 tahun lalu saya sering sekali merasakan pusing, leher tegang, pundak sakit sekali bapak ibu. Tapi saya cuek akan hal itu. Dan pada suatu hari saya melakukan cek tensi atau cek tekanan darah dalam kondisi tidak sedang lelah, tidak sedang beraktivitas, sehat walafiat ya ibu ya. Tetapi pada saat setelah dicek hasilnya 180 per 100 mmHg. Itu termasuk darting ya Bapak Ibu, apalagi dalam kondisi saya yang tidak dalam kondisi lelah ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, normalnya tekanan darah menurut dokter dari Rumah Sakit Mitra Kasih di Cibabat, Kota Cimahi, itu menyebutkan bahwa normalnya tekanan darah adalah 120 per 80 mmHg. Saya pertama kali ditensi pada saat itu 180 per 100. Jauh sekali dari kata normal Bapak Ibu. Dan dokter bilang bahwa saya atau misalkan jika hipertensi saya tidak diobati, maka potensi stroke, serangan jantung itu bisa saja terjadi Bapak Ibu. Sungguh seram ya, apalagi saya umurnya tidak terlalu tua seperti itu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita ibaratkan nih, hipertensi itu adalah ban mobil yang terus-terus dipompa. Lama-lama akan meledak, sama seperti hipertensi yang di dalam tubuh kita Bapak Ibu. Jika hipertensi tidak kita obati dan terus-menerus kita diamkan, maka pembuluh darah di otak itu akan pecah dan akan menyebabkan stroke, serangan jantung, atau penyakit jantung dan penyakit otak lainnya Bapak Ibu. Sungguh seram ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, apa sih penyebab utamanya dari hipertensi ini? Yang pertama, itu terlalu banyak mengonsumsi garam atau makanan yang asin berlebihan. Yang kedua, itu kurang gerak alias bapak dan ibu itu selalu diam saja di rumah. Diam, duduk, rebahan, nonton TV, itu termasuk kondisi kurang gerak Bapak Ibu. Selanjutnya, stres, merokok, dan minum minuman beralkohol. Selanjutnya, begadang itu menjadi salah satu penyebab hipertensi Bapak Ibu. Dan yang terakhir, jarang periksa kesehatan. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara mencegahnya Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu harus mengurangi konsumsi makanan asin atau garam berlebihan. Yang kedua, perbanyak makanan buah dan sayur. Perbanyak juga olahraga Bapak Ibu, minimal jalan kaki 30 menit keliling kampung. Lalu tidur cukup dan kurangi pikiran berat. Yang stres-stres disimpan dulu Bapak Ibu, biar anak muda yang selesaikan. Dan yang terakhir, cek tensi secara rutin atau cek kesehatan di pos bindu atau posyandu terdekat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, siapa yang di sini ingin melihat anaknya menikah? Siapa Bapak Ibu di sini yang ingin nyobain gendong cucu? Nah, maka dari itu, kalau kita tidak mulai jaga jantung dari sekarang, lalu kapan lagi Bapak Ibu? Ya. Nah, Bapak Ibu, saya sadar kesehatan itu mahal, tetapi lebih mahal lagi kalau kita sakit, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ayo mulai rutin cek kesehatan, mulai kurangi makan makanan asin atau garam berlebihan, mulai suka makan sayur dan buah, gerakan badan setiap hari, dan kalau ada keluhan segera menuju ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jangan malu untuk ke puskesmas Bapak Ibu. Jantung kita bekerja setiap detik, menit,
jam tanpa henti Bapak Ibu. Saatnya kita bantu jantung dengan hidup yang lebih sehat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.